Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah masih izinkan kita untuk menghirup udara kehidupan. Walaupun kondisi dunia sekarang ini sedang dalam kondisi darurat. Termasuk bangsa kita, Indonesia yang sama-sama kita cintai. Karena data terakhir untuk COVID-19 per 8 April 2020 secara nasional, bahwa total kasus itu sudah mencapai 2.956 kasus. Sedangkan pasien dalam perawatan itu sudah mencapai 2.494 orang. Sedangkan yang meninggal sudah mencapai 240 orang dan yang berhasil sembuh 222 orang. Ini suatu kondisi yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Apatah lagi kita dalam suasana menghadapi bulan suci Ramadan, tinggal beberapa saat lagi. Ini artinya bagi kita umat Islam semakin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini tidak akan lepas satu helai daun dari rantingnya di hutan belantara jatuh ke tanah, itu tidak lain adalah illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan wabah virus COVID-19 ini. Ini tidak lepas dari jangkauan, pengetahuan dan pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan ujian ini Allah akan memperlihatkan bagaimana kekuasaannya untuk membungkam kesombongan dunia. Untuk menutup bagaimana keangkuhan daripada orang-orang yang seakan-akan telah menguasai dunia. Bahkan telah jauh daripada Allah dan agama ini. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, dalam menghadapi suasana Ramadan, tentunya sesuai dengan ketetapan pemerintah dan para ulama bahwa di dalam bulan suci Ramadan ke depan ini kita tidak diperkenankan untuk sholat tarawih berjamaah di masjid ataupun sholat Idul Fitri. Namun di tengah masyarakat timbul statement-statement ataupun asumsi-asumsi, tentunya dari umat Islam itu sendiri, bahwa kenapa harus takut dengan corona? Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita sholat jamaah di masjid, boleh kita untuk melakukan aktivitas ibadah dalam masjid walaupun berkumpul dalam jumlah yang banyak. Sekali lagi ini adalah sebuah interpretasi yang keliru terhadap dalam praktek keberagaman kita sebagai umat Islam. Bukankah sekian banyak dalil-dalil tentang ikhtiar? Apakah itu firman Allah Subhanahu wa taala? Ataukah itu sebuah penjabaran daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu kaum, tidak akan merubah nasibmu, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya, kecuali engkau sendiri yang merubahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa?
bahwa tergantung dari kita untuk menentukan nasib kita. Kita bisa berlanjut tentang penyebaran virus ini atau kita berhenti dan sembuh atau selesai perkara wabah ini. Tergantung dari kita manusia. Di sini artinya ada ikhtiar manusia. COVID-19 ini memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik kita kepasrahan diri kepada Allah, di balik kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ikhtiar di dalam tawakal tersebut. Bukankah di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada wabah di suatu negeri, maka kita dilarang untuk masuk ke dalam wilayah daripada wabah tersebut. Demikian pula ketika kita dalam kondisi wabah di suatu tempat, maka kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari daerah tersebut. Misalnya saja tentang DKI Jakarta yang sekarang dalam skala nasional peringkat yang sangat parah, peringkat yang sangat tinggi, signifikan jumlah daripada positif COVID-19. Bahkan tertinggi untuk orang-orang yang sudah meninggal akibat virus ini. Pemerintah sudah tepat untuk melakukan yang namanya PSBB atau lockdown. Pembatasan sosial berskala besar. Jadi gerakan daripada warga Jakarta ataupun ada daerah-daerah yang mengusulkan tentang PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini. Nah, tentunya ini sinkron. Sangat relevan dengan fatwa ulama yang berdasarkan kepada dalil-dalil akli dan dalil nakli. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh dan sebab itu, jangan lagi kita berinterpretasi yang berbeda dengan dalil-dalil nakli yang sudah jelas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita senantiasa menaati pemerintah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ati Allah wa atil Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada pemimpin kamu. Olehnya itu, walaupun dalam kondisi seperti ini, marilah kita jalin tali persaudaraan. Mari kita bina sebuah kesepahaman dalam agama ini. Jangan merasa benar sendiri dalam pendapatnya. Tetapi rujukan kita adalah ulil amri pemerintah. Kemudian yang kedua adalah para ulama. Oleh sebab itu, di samping kita taat kepada Allah dan Rasulullah. Olehnya, saudara-saudaraku yang saya muliakan, barangkali ini sebuah pemikiran yang positif bagi kita semua. Sebagai umat Islam, marilah kita sambut bulan suci Ramadan. Semoga beberapa hari lagi ini ada harapan besar bagi kita. Siapa tahu ada keajaiban, ada takdir Allah yang lain daripada ikhtiar kita ini untuk menjalani sebuah hal musibah ini. Kita tidak tahu. Mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin akan datang ketika memasuki bulan Ramadan ternyata wabah ini hilang dan kita akan melakukan yang namanya proses segala peribadatan dalam bulan suci Ramadan ini, baik di siang hari maupun di malam hari kita tarawih secara berjamaah, dan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang namanya salat Idul Fitri. Olehnya itu kita berharap dan kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan
tentunya harapan kita bisa melakukan aktivitas ibadah sesuai yang biasa kita kerjakan, yakni kita melakukan ibadah puasa di siang hari, kemudian kita melakukan sholat tarawih secara berjamaah, kemudian kita Allah izinkan untuk melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah seperti biasa pula. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.